banyak step tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lulu ini kan yang saya tangkap adalah error ini mungkin terjadi tapi bisa dicegah karena tadi ada banyak preventive action gitu. Tapi mungkin ada juga yang bilang bahwa namanya kesalahan atau error itu kan sesuatu yang unpredictable in way gitu. Nah, terus bagaimana konsep high reliability organization ini melihat error? Gitu. Sebetulnya dia preventable, predictable atau sesuatu yang nggak bisa diperkirakan sebelumnya gitu. Menarik sekali nih Mbak Bita. Jadi ada dua paradigma besar kalau kita berbicara tentang high reliability organizations. Yang pertama ada yang disebut sebagai normal accident theory, atau NAT gitu ya. Normal accident theory bilang bahwa sebaik apapun kita mengelola sebuah sistem atau sebuah organisasi itu, kecelakaan itu pasti terjadi. Error itu pasti terjadi. Ya. Semakin kompleks sistem itu, semakin kompleks organisasi itu, maka kemungkinan error atau accident itu terjadi semakin tinggi. Nah, artinya adalah kalau kita mau mengurangi error atau error free operations, kita harus losing the coupling, mengendorkan gitu ya proses di dalamnya sehingga kompleksitas itu harusnya dikurangi, sehingga errornya akan berkurang. Ini dari segi normal accident theory. Tapi high reliability organization theorist, orang-orang yang punya pandangan high reliability organizations berpendapat bahwa normal accident theory ini cukup pesimistik. High reliability organization theorist bilang bahwa error itu mungkin terjadi. Ya. At some point pasti terjadi. Tapi kemudian high reliability organizations lebih optimistik lagi bahwa error itu kemudian bisa dicegah. Bisa diantisipasi. Dan kalaupun itu betul-betul terjadi, kemudian error itu dampaknya bisa diminimalisasi. Nah. Terakhir berarti aplikasinya Pak. Kalau tadi kan kita bicara mengenai sesuatu yang untuk kita yang di manajemen gitu, mungkin sesuatu yang konteksnya agak asing gitu, misalkan power plant gitu, kemudian nuclear power plant, kemudian ada air traffic control gitu. Apakah hanya bisa dipakai di konteks yang seperti itu Pak, atau konsep yang high reliability organization ini juga bisa dipakai di sesuatu yang dekat dengan kita sehari-hari? Nah, aplikasi dari high reliability organization ini sebenarnya tidak hanya di konteks-konteks yang extreme organizations. Nah, kalau kita baca literatur di high reliability organizations, ternyata konsep ini sudah dipakai juga di beberapa konteks, misalnya healthcare operations. Nah, kita bisa relate konsep itu dengan healthcare operations di mana malpraktik itu harus juga dihindari misalnya. Terus medical errors, treatment errors, prescription errors itu dampaknya bisa cukup fatal untuk pasien yang menerima treatment itu. Maka konsep error itu juga bisa dipakai, minimizing error itu bisa dipakai di konteks healthcare operations, di mana mereka juga harus highly reliable. Nah, untuk commercial organizations tentu saja paradigma ini bisa dipakai. Contoh sederhananya aja, misalkan kita punya bisnis minimarket. Salah satu ukuran kinerja utama yang bisa kita lihat dari minimarket itu adalah product availability. Orang ke minimarket ya karena product availability-nya di situ terjaga dengan baik gitu kan. Kita mau beli apa saja di situ ada convenience dan lain sebagainya. Ketika kita datang ke supermarket atau minimarket dan kita menemui produk yang kita inginkan itu tidak ada di shelf, artinya ada kemungkinan kita kemudian cari minimarket yang lain, berpindah tempat, sehingga kita berpotensi kehilangan customer. Nah, bisa jadi kalau ini sering terjadi, ini kita bisa completely kehilangan customer selamanya. Artinya kita bisa kehilangan potential revenues dan kemudian mengurangi profit dan lain sebagainya. Nah, paradigma high reliability organizations itu juga bisa diterapkan untuk memahami hal ini. Errors itu bisa kemudian kita pakai untuk memahami bahwa product availability itu kalau ada stock out atau shortage of products itu berarti ada errors. Kemudian consequence of errors itu apa itu tadi, losing the customers dan sebagainya. Profitnya juga turun. Kemudian beberapa principles yang tadi saya jelaskan juga bisa dipakai. Kemudian ketika kita melihat bahwa
shelf yang ada di minimarket kita itu sudah mulai berkurang stoknya dan lain sebagainya, kita harus segera order, karena itu termasuk salah satu prinsip yang disebut sebagai preoccupation of values tadi. Jangan sampai kemudian indikasi ini yang mencerminkan nanti kemudian ada kemungkinan untuk stock out itu betul-betul terjadi. I see. Jadi dari konsep yang kayaknya jauh dari kehidupan kita sehari-hari ternyata dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Dengan di minimarket pun konsep seperti ini bisa dilakukan seperti itu. Ya. Oke. Kayaknya itu dulu kali ya Pak Luhut. Ya, terima kasih terima atas diskusi menariknya mengenai Higher Limit Organization. Buat sahabat manajemen yang mungkin punya contoh lain gitu, mungkin kepikiran sesuatu yang kayaknya bisa masuk nih dengan diskusi Higher Limit Organization, mungkin kita bisa diskusikan di seri video selanjutnya. Makasih Pak Luhut, kita ketemu lagi kapan-kapan, dan untuk sahabat manajemen kita ketemu lagi di manajemen berbagi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.